Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Ahad Nusari Syuhur. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang debat bahasa Arab. Sebelumnya saya telah menulis buku Seni Debat Bahasa Arab, di mana buku tersebut berisi tentang hal-hal yang berkaitan seputar debat, seperti definisi debat, jenis-jenis debat, macam-macamnya, manfaat mempelajari debat bahasa Arab. Kemudian juga saya membahas lebih lanjut tentang adwarul mutahadditsin atau peran-peran setiap pembicara dalam debat. Kemudian juga sistematika dan teknik berdebat. Juga ada beberapa asalib yang bisa digunakan sebagai referensi dalam berdebat. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas tentang hal-hal dasar yang berkenaan dengan debat bahasa Arab, dari pengertian debat bahasa Arab itu sendiri, kemudian selanjutnya tentang jenis-jenisnya, macam-macam debat, juga tentang manfaat debat itu sendiri. Yang pertama, debat itu pada dasarnya adalah suatu cara atau suatu metode yang kita lakukan untuk melatih, yang pertama, critical thinking, yang kedua itu dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai maharatul kalam atau speaking dari teman-teman debater. Jadi minimal dalam debat ini ada dua hal yang akan kita dapatkan. Pertama, melatih maharatul kalam, kemudian juga melatih tafkir an-naqid atau critical thinking. Ada hal lain tentunya kita dapat, misalnya maharatul istima', karena ketika kita mendengar kita akan mencoba memahami itu, namun itu semua akan saling berkaitan satu sama lain. Di buku Al-Madkhul ila Fanil Munadharah yang ditulis oleh Ustaz Abdul Latif, yang dikeluarkan oleh Qatar Debate, dijelaskan bahwasanya debat itu adalah kaifiyat bagaimana Anda mengutarakan suatu argumen yang logis dan juga bisa diterima oleh orang-orang. Ini yang dikatakan. Jadi sebenarnya debat ini tidak selalu berkonotasi negatif ya, karena kadang-kadang orang-orang Indonesia ini ketika mendengar kata debat, maka yang muncul di pikirannya adalah hal-hal negatif seputar pertikaian, pertengkaran, dan hal negatif lainnya. Padahal sebenarnya tidak sejelek itu. Kadang-kadang debat dalam sisi lain, debat ini memiliki manfaat, memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu yang lebih baik, melatih hal-hal tersebut tadi, juga membiasakan diri kita untuk selalu berpikir dan lebih melihat luas atau melihat lebih jelas terhadap satu masalah. Untuk jenis-jenis debat sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang American British. Ini adalah sistem debat yang mana speaker di setiap tim cuma ada 2 orang. Ada yang ada yang setiap pertandingan ada 4 tim, jadi 2 pro dan juga 2 kontra. Ada yang cuma 1 pro dan juga 1 kontra. Untuk adwar mutahadditsnya atau tugas-tugas pembicaranya, al-mutahadditsatul ula, al-mutahadditsul awal, yang pembicara pertama itu tahdid mauqif, summa bayan ta'rif al-qadiyah, summa tahdidul mushkilah, kadzalika tarhul hujjah. Jadi ada menjelaskan definisi emosi, kemudian juga tahdid mushkilah, pematasan masalah, kemudian juga memberikan satu argumen. Kemudian mutakalim 2 ya seperti yang lain, yaitu melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh mutakalim 1 dengan argumentasi yang lain yang tentunya harus berkesinambungan. Selanjutnya ada namanya ASEAN Parliamentary. ASEAN Parliamentary secara garis besar kita lihat perbedaannya dari jumlah mutahaddits. Di ASEAN Parliamentary itu ada 3 pembicara, di mana pembicara 1 dan 2 tugasnya sama. Pembicara ketiga dia fokus dalam mentafnid kesalahan musuh, mentafnid hujjah musuh, mentafnid mauqif musuh, mentafnid muskilah
apabila tidak sesuai. Jangan dipaksakan ya, ketika diberi tanda kutip di sini garis bawah adalah ketika tidak sesuai. Jadi ketika muskilahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan boleh ditafnid, tapi ketika sesuai jangan dipaksakan untuk ditafnid karena itu akan menjadi bumerang bagi tim Anda sendiri. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam debat. Ada sebenarnya satu lagi yaitu qatar debate system. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan ASEAN parliamentary, cuma yang berbeda ada di talkhis. Talkhis ini adalah kesimpulan. Kalau di qatar debate dia lebih bersifat namanya khitab rad atau pidato balasan. Jadi kita menyebutkan poin-poin kuat yang dimiliki oleh tim kita, yang poin-poin keunggulan tim kita, kemudian menyebutkan nuqtatud dha'fi atau poin-poin kelemahan dari tim musuh yang menjadikan tim kita itu lebih layak untuk menang daripada tim lawan sendiri. Ada kemudian selanjutnya saya beralih ke jenis-jenis debat atau macam-macamnya. Ada 3, ada debat kehidupan. Ini yang saya ambil referensinya dari munadharat Qatar atau Qatar debate. Ada munadharah al-yaumiyah atau hayatiyah, itu debat kehidupan. Ada munadharah isti'radiyah, debat pertunjukan. Kemudian yang ketiga ada al-munadharah at-tanafusiyah atau debat dalam bentuk perlombaan atau kompetisi. Untuk debat kehidupan, ya kita tidak bisa mungkiri kita merupakan makhluk yang diberikan akal, yang mana dari akal tersebut kita memiliki perbedaan pendapat. Alhasil setiap orang akhirnya memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan empiris yang telah dialami. Maka perbedaan ini memicu adanya bukan konflik, saya katakan adanya perbedaan perspektif, yang mana ketika ada perbedaan perspektif di situ ada nanti namanya adu argumen untuk menentukan perspektif siapa yang lebih unggul. Di sini juga sudah bisa disebut sebagai debat. Makanya yang kita akan sebagai debat al-yaumiyah atau debat hayatiyah, debat dalam konteks kehidupan. Kemudian yang kedua adalah debat isti'radiyah atau debat pertunjukan. Debat ini biasanya kita saksikan di media-media, misal seperti debat calon presiden, debat calon bupati, debat calon gubernur. Ini merupakan debat yang isti'rad atau dia memperlihatkan gagasan-gagasan dia, visi-misi dia untuk menarik simpatisan dari masyarakat. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya diperhatikan di sini bahwasanya debat munadharah isti'radiyah ini, debat pertunjukan ini tidak mencari siapa menang dan siapa kalah. Dia hanya murni untuk mengutarakan argumentasi dia, juga untuk menarik simpatisan. Kemudian debat yang ketiga yang paling sering dibicarakan adalah al-munadharah at-tanafusiyah atau debat yang bermodel kompetisi atau perlombaan. Ini paling sering kita jumpai khususnya di kalangan di tingkat universitas dan juga di pondok-pondok pesantren. Di Indonesia sendiri sudah lebih, setiap tahunnya mungkin ada sekitar 20 bahkan lebih kompetisi yang ada dalam majal atau bidang debat bahasa Arab ini, sehingga sudah bukan hal tabu lagi jika kita berbicara debat bahasa Arab. Tentunya debat pertunjukan ini memiliki sistem, memiliki ketentuan-ketentuan yang mana baiknya kita harus mengacu kepada salah satu sistem yang ada. Yang hari ini fenomena terjadi di Indonesia adalah masih adanya beberapa pihak penyelenggara yang belum mengerucutkan kiblat atau belum menentukan rule model dari sistem debat yang dipakai kepada salah satu sistem yang terpakai, atau terkadang dalam penerapannya tidak sesuai dengan sistem yang ada. Misal pengennya mengikuti sistem ASEAN parliamentary karena maunya ada 3 orang speaker, tapi ternyata dalam realisasinya itu ada beberapa hal yang bertolak belakang. Ini mungkin akan yang kami harapkan bisa diperbaiki oleh teman-teman debater di seluruh kampus, di seluruh lembaga yang mengadakan kompetisi-kompetisi seperti ini, sehingga nantinya betul-betul tim-tim Indonesia ini atau debater-debater Indonesia ini mampu bersaing di kancah nasional dan mampu memiliki marwah atau huwiyah sendiri kal mutanazir min Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya teman-teman Indonesia, debater-debater Indonesia semakin hari semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang debater dengan bahasa yang baik, dengan
kualitas critical thinking yang baik, juga dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini mungkin teman-teman bisa mengisi materi apa yang akan kita isi selanjutnya agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.